Halo, ketemu lagi hari ini. Sudah hari Rabu, tanggal 18 November tahun 2020. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Oke, saya melihat cincin di tengah. What is it about? Tapi mungkin fokus saya lebih yang ke kanan, kembali yang ke kanan kunci, karena ini persis posisi kemarin. Ini sepertinya masih sambungan dari hari kemarin, bagaimana kita stand our ground ya dengan apa yang menjadi pilihan kita. Dari dua deck saya sudah mengambil. Yang pertama dari Shaman Oracle ini saya mendapatkan di Indian Cross. Jadi ini tentu saja satu simbol di mana tengahnya bolongnya ini adalah pintu yang menghubungkan antara beberapa dimensi waktu, dimensi realem, tentang kondisi fisik yang ada di sini, dan mungkin dunia spiritual dan dunia lain yang punya basis sistem dan cara kerja yang berbeda dengan dunia realemnya kita. Bagaimana kita memahami tentang dunia? Ada atas, ada bawah. Selalu ini adalah simbol. Atas adalah hal yang lebih tinggi, cara berpikir yang lebih tinggi. Yang bawah, yang lebih mendasar, tetapi sesuatu yang memungkinkan dia untuk hidup dan bergerak. Itu dua-duanya itu bukan pilihan salah satu, tetapi semuanya membangun satu keutuhan. Kiri kanan, tidak ada kanan tanpa kiri. Ya, mata uang itu selalu ada kanan dan kiri. Tidak bisa mata uang hanya satu sisi yang lain itu harus wajib ada supaya keberadaan yang sebelah satunya itu dipastikan. Jadi kira-kira seperti itu ya energinya. Oke. Kita ambil dulu aja informasinya yang masuk. 3 kartu dari Animal Spirit. Pertama adalah Wolf Spirit, turn knowledge into wisdom. Ya, wolf atau serigala ini memang bukan hewan yang mudah dipahami oleh kita. Kita hanya melihat sebagai hewan buas yang dia memangsa yang lain. Hal yang perlu kita pahami tentang animal spirit ini, ya, kita memahami animal spirit dari apa sih sebenarnya, yang karakter apa yang kita bisa ambil sebagai pelajaran adalah ketika dia punya insting yang begitu kuat, bisa bicara dari jarak yang paling jauh dengan sistem komunikasi yang ada, dan itu tanpa harus diajarkan. Kita wolf dengan howling dari jarak jauh itu sudah bercerita sesuatu. Jadi kita punya informasi dengan cara coding, dan ini semua informasi itu kita bisa ambil sebagai bagian dari kita menentukan langkah berikut. Knowledge adalah pengetahuan, wisdom itu adalah kebijakan di mana kita mengambil satu posisi, satu keputusan berdasarkan pengetahuan tersebut. Dan ini ada di kartu saat ini atau saat yang sudah lewat, saat yang sudah lewat, previous events. Jadi ini sebenarnya kita sudah dalam posisi paham semua, sudah bisa connecting the dots, satu hal dengan yang lain itu ada artinya. Kita sudah mampu membuat antisipasi. Kenapa? Karena kita sudah pernah melewati beberapa periode yang membuat kita paham hubungan antara satu hal dengan hal lain, overcome any obstacle. Dan salah satu kita menghadapi masalah adalah dengan antisipasi tersebut, menahan sebelum masalah itu muncul. Sebelum masalah itu muncul, kita sudah tahu gejala-gejala apa, fenomena apa yang sudah timbul sebelumnya, dan sebelum hal tersebut meledak, kita sudah bisa mengambil langkah untuk mitigasinya. Dan saya pikir ini yang menjadi informasi hari ini. Sepertinya ada hal di mana kita masih berupa hunch, masih berupa pertanda yang kita juga
tidak tahu persis bagaimana, tetapi kita kemudian bisa menggunakannya sebagai antisipasi untuk mencegah satu hal buruk terjadi kemudian. Dan itu kalau kita cegah dari sekarang sebelum meledak, maka love is all around. Maka kita bisa mempertahankan cinta, maka kita bisa menunjukkan cinta kita, maka hanya cinta yang keluar, bukan hal yang harus perlu healing yang luar biasa, karena kita tidak membiarkan. Jadi tidak ada pembiaran. Oke, mungkin itu kata yang ingin dicari pada hari ini. Kita tidak melakukan pembiaran. Iya, bulan pada saat ini di Capricorn, dan tidak melakukan pembiaran itu completely make sense buat saya, ya. Karena perubahan terjadi, dan kita sebagai makhluk yang punya kemampuan intelektual yang tinggi, kita bisa melakukan pencegahan. Saya ambil contoh, kita bahkan mampu mencegah gunung berapi meledak. Segitu besarnya intelektual kita, kita mampu menahan supaya tidak terjadi korban jiwa yang banyak di salah satu tempat. Itu adalah kemampuan kita, dan ini kita ambil energinya hari ini adalah untuk melakukan pencegahan. Semua dilakukan demi cinta. Dan kalau kita lihat di chart yang lebih detail ini, di mana ternyata ada grand trine antara bulan Uranus, sudah pasti ada perubahan yang besar di sini, dan ini perlu kemampuan kita untuk mengantisipasi masa depan Uranus. Uranus itu perlu kita untuk melakukan itu. Dan di sini di Taurus terkait dengan bumi, terkait dengan sesuatu yang stabil, fondasi. Dan di sini juga ternyata terkait dengan pesta yang ada di Virgo, kemampuan kita, dedikasi kita terhadap ilmu pengetahuan. Saya pikir itu yang paling menonjol hari ini. Dan semua kemampuan kita, semua pengetahuan kita yang sudah kita munculkan, kita gunakan semaksimal mungkin untuk membuat rencana, ya, Capricornnya, membuat rencana tindakan yang pasti untuk melindungi orang-orang yang kita cintai. It's very clear. Iya, it's all about love. Barangkali pengetahuan kita itu agak clouded dengan emosi, but somehow kayaknya hari ini kita memang harus cautious. Jadi butuh untuk sangat berhati-hati, sangat berhati-hati. Lebay itu nggak apa-apa. Saya baca salah satu iklan, ya, tapi itu intinya adalah kalau kita memastikan keselamatan, prosedur keselamatan, maka lebay adalah kata kuncinya. Dan lebay adalah oke, terutama karena kita ingin melakukan sesuatu untuk melindungi orang-orang yang kita cintai. Ya, itu mitigasi hari ini kita pastikan semua tidak lengah terhadap sesuatu yang mungkin menimbulkan ancaman keselamatan buat beberapa orang. It's very clear buat saya hari ini. Mungkin tidak resonate buat semua orang, tapi buat beberapa, please be careful. Please be very careful. Ya, good luck situasinya, dan semua akan baik-baik saja kalau kita menerapkan semua prosedur keselamatan, guidance. Hati-hati kita tidak mengikuti prosedur tersebut, karena challenge-nya ada di guidance tadi. Solusinya adalah expression, katakan berulang-ulang untuk kita menjaga supaya prosedur keselamatan itu berlanjut. Maka I think rebirth sebagai advice adalah, ya, itu pencegahan. Saya pikir ya, outcome-nya adalah semua akan baik-baik saja. Ya, walaupun kita kayaknya ngomongnya keras, ya, advice-nya kita ngomongnya keras, fire-nya saya lihatnya fire, tapi hasilnya adalah putih, indah. Oke teman-teman, ini kayak warning, please be very careful. Lebay dalam keselamatan, dalam menjaga keselamatan, kesehatan, itu sangat penting hari ini. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.